Salam hamba-hambanya Pak Atta dan para sahabatku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah video SBR saya yang berjudul Tetap Fokus kepada Tuhan. SBR ini sudah sering disampaikan oleh hambanya dan teman-teman semua. Saya hanya mengulang saja. Di dalam kitab Yesaya 14 ayat 3. Maka pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahanmu dan kerja paksa berat yang dipaksakan kepadamu. Pertanyaannya sekarang berdasarkan ayat ini, siapakah yang mengakhiri kesakitan dan kegelisahanmu dan kerja paksa berat yang dipaksakan kepadamu? Tidak ada satupun yang dapat mengakhiri penderitaan dan kesusahan kita selain daripada Tuhan. Nah, berikutnya pertanyaan berikutnya, kapan Tuhan mengakhirinya? Pada waktunya sendiri dan bukan pada waktu kita. Nah, kita hanya diminta Tuhan untuk melakukan bagian kita, yaitu dengan doa puasa bertalu-talu, dengan membaca firman-Nya untuk memperkokoh iman kita. Untuk bisa kapan doa kita itu kapan dikabulkan, kapan keluarga kita diselamatkan, hanya Tuhan saja yang mengetahuinya. Tuhan saja yang akan mengakhiri pergumulan kita itu dan bukan pada waktu kita, tetapi waktu Tuhan sendiri dan bukan waktu kita. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa Tuhanlah yang berkuasa mengakhiri pergumulan kita, maka apakah yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, seperti dalam kisah Daud dalam 1 Samuel pasal 30. Kita baca saja sendiri karena ayat ini sangat panjang. Ketika Daud sangat tertekan pada masa itu karena masalah yang kompleks yang dihadapinya, ia tidak lari, ia tidak kalang kabut mencari pertolongan sana sini. Tapi Alkitab mencatat bahwa Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan sikap diam saja. Dalam ketenangan itu, Tuhan memberi kita instruksi apa yang harus kita lakukan supaya kemenangan menjadi nyata di dalam hidup kita. Kita baca dalam Keluaran 14 yang berbunyi demikian, bahwa kamu akan berperang, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kita akan diam saja. Di sini maksudnya Tuhan menyuruh kita berpuasa, baca firman-Nya, baca Alkitab, tapi untuk pertolongan kita itu Tuhanlah yang akan mengakhirinya, Tuhanlah yang akan menyelesaikannya dan mengakhirinya pada masanya, pada waktunya. Ada banyak anak-anak Tuhan yang dimana anak-anak Tuhan tidak mengakhiri kesakitannya pada waktu Tuhan. Mereka sana sini sibuk mencari pertolongan sana sini secara kedagingan dan keduniawian. Sama seperti saya waktu di Makassar ketika ibu saya sakit, saya mencari pertolongan sana sini. Saya memang sudah berpuasa, saya sudah berdoa, tapi hanya seminggu saja saya berpuasa. Tapi saya belum melihat hasilnya sesuai dengan doa saya. Ketika saya melihat ibu saya semakin parah penyakitnya, maka saya mencari pertolongan sana sini dengan cara duniawi. Saya mencari alternatif, sekesinsel dan sebagainya. Tetapi itu tidak bisa dipungkiri, memang dalam kekristenan banyak kesusahan. Ini kita baca dalam 1 Tesalonika 3 ayat 3. Paulus mengatakan bahwa
kesusahan-kesusahan akan menimpa orang Kristen untuk menguji iman kita. Tapi justru melalui kesusahan-kesusahan itu kita diangkat semakin tinggi dalam kemuliaannya. Janganlah kita menjadi orang Kristen yang gugur imannya, tapi tetaplah kita kuat, karena Tuhan menjanjikan kemenangan di balik pergumulan yang kita alami secara ajaib. Masalah kita yang sebenarnya adalah karena kita fokus kepada masalah dan tidak fokus kepada Tuhan Yesus. Masalah boleh ada, tetapi fokus kita harus tertuju kepada Tuhan Yesus, karena Dialah yang sanggup menyelesaikan semua masalah kita. Nah, kalau ini kita lakukan, maka tidak ada kesusahan yang akan menjadi masalah buat kita. Contohnya ketika kita berada dalam pesawat dan melongo ke bawah, maka kita akan melihat gedung-gedung besar menjadi kecil. Semakin tinggi tempat pesawat itu terbang, maka kita akan melihat semakin kecil gedung-gedung itu. Tapi ketika pesawat itu turun, kita akan melihat gedung-gedung itu menjadi besar. Demikian juga ketika kita melihat masalah itu dari atas, kita akan melihat masalah itu jadi kecil. Jadi kita harus naik ke atas melalui pujian penyembahan, doa yang bertalu-talu kepadanya. Walaupun doa itu kita sebutkan sama saja setiap harinya, setiap jamnya, tapi itu yang diinginkan oleh Tuhan adalah doa yang bertalu-talu, sama seperti yang dialami oleh Daud ketika berperang melawan Goliat. Daud tidak memandang Goliat dari sudut pandang manusia, sebab itu hanya akan membuatnya lemah, tetapi dia melihat Goliat atau kesusahan itu dari sudut pandang Tuhan. Daud selalu memperkatakan firman Tuhan kepada dirinya sendiri dan kepada masalahnya. Dia tidak mau memperkatakan masalahnya atau kesusahan-kesusahannya. Kesalahan kita adalah kita sering memperkatakan masalah-masalah ketimbang firman Tuhan yang kita baca itu. Kita harus renungkan, dan kita harus imani. Jadi marilah kita berfokus kepada Yesus dan bukan kepada masalah, sampai dia mengakhiri masalah kita. Dia telah hadir di dalam hidup kita karena Dia adalah Tuhan yang besar. Haleluya, amin. Inilah SBR saya yang singkat, kiranya boleh memberkati kita semua. Salam Gertato, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.